Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Muhammad Ilham. Pada video kali ini, gue bakalan membacakan sebuah cerpen atau cerita pendek yang gue tulis beberapa tahun yang lalu. Cerpen ini bergenre horor dengan judul Nenek Tua di Pohon Besar. Sebelum menyaksikan, jangan lupa untuk selalu memperhatikan ke sekeliling lo, karena siapa tahu ada yang ikut nimbrung. Detak jantungku semakin terasa kencang. Seiring dengan itu, aku pun mencoba untuk berlari secepat yang aku bisa. Peluhku mulai bercucuran di dahi. Nafasku terengah-engah, namun tidak ada sedetik pun waktu bagiku untuk beristirahat di tempat ini. Kulirik ke belakang. Nampaknya makhluk tersebut masih mengikutiku hingga di lorong ini. Kupacu kakiku untuk berlari lebih cepat lagi. Kuambil jalur kiri yang menuju kelas 9B. Kubuka pintunya, lekas masuk ke dalam dan segera menutupnya rapat-rapat. Ku berdiri bersandar di balik pintu kelas 9B. Hanya bisa berharap semoga makhluk tersebut tidak dapat menemukanku di sini. Kupejamkan mata dan mencoba mengingat beberapa waktu terakhir sebelum kejadian seperti ini dapat terjadi. Sore itu, aku, Andre, Faisal, Rinda, dan juga Riri sedang berdiri di depan pos satpam sambil meminta izin kepada Pak Satpam agar kami diperbolehkan memakai kelas 9A lebih lama untuk mengerjakan tugas kelompok. Oh iya, perkenalkan, namaku Yosi. Aku dan teman-temanku belum pulang sampai pada sore ini, dan itu semua kami lakukan untuk mengerjakan tugas sekolah yang kebetulan secara berkelompok. Baiklah Nak Andre, Bapak izinkan. Tapi jika kalian semua butuh bantuan, panggil Bapak saja ya. Jelas Pak Yono selaku satpam di sekolahku. Siap Pak, jawab Andre lantang dan ia merupakan juru bicara di kelompok kami. Setelah mendapat izin dari Pak Yono, kami pun segera kembali ke kelas kami yaitu kelas 9A untuk melanjutkan tugas yang sempat tertunda perihal perizinan tadi. Jika guru memberikan tugas kelompok, pasti kami selalu bersama dalam satu kelompok. Kami berlima bukan hanya teman di sekolah, karena jarak antar rumah kami tidak terlalu jauh, membuat kami jadi sering bermain di luar jam sekolah. Karena hal itulah yang membuat kami merasa klop satu sama lain dan sudah terbiasa bersama. Azan maghrib telah berkumandang, pertanda malam mulai menjelang. Sejurus dengan itu, tugas yang kami kerjakan pun telah selesai. Keempat temanku hendak bersiap untuk pulang. Berbeda denganku yang masih merapikan buku ke dalam tas. Setelah semua buku yang sempat dikeluarkan tadi sudah beres semua di dalam tas, aku segera beranjak dari kelas ini menuju musola sekolah. Musola ini terletak di antara kelas 9A dan 9C. Kelas yang berada di paling ujung koridor adalah kelas 9B. Setelah sampai di musola, segera kulepas sepatuku di bata suci alas kaki. Lalu segera mengambil wudhu dan mulai melaksanakan sholat maghrib. Selepas sholat, aku pun beranjak dari musola dan hendak menuju gerbang sekolah untuk segera pulang. Langit telah berubah warna dari biru menjadi hitam. Pertanda malam mulai menyambut. Suasana sekolah ini ketika malam hari sangatlah sepi, dan sialnya aku harus melewati pohon besar terlebih dahulu sebelum mencapai gerbang. Kata teman-temanku, pohon besar itu angker dan ada penunggunya. Seketika bulu kuduku terasa meremang. Malam ini pohon besar tersebut terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. Samar-samar kulihat ada seseorang di dekat pohon itu. Apakah itu Pak Yono? Rambutnya panjang berwarna putih, memakai kebaya dan kemben yang sudah agak lusuh. Tidak mungkin ini Pak Yono. Tangannya nampak keriput seperti nenek-nenek.
siapa nenek ini? Nek, malam-malam gini ngapain ada di sini? Aku menyapa nenek di hadapanku yang membelakangiku. Namun, tak sedikit pun perkataanku ditanggapi olehnya. Dan aku pun kembali bertanya, rumah nenek di mana? Mari saya antar pulang. Terima kasih, Cu. Tapi rumah nenek di sini. Tiba-tiba nenek tersebut bicara dan perkataannya berbuah pertanyaan di benakku. Apa maksud dari rumahnya di sini? Tidak kusangka nenek itu menolehkan kepalanya ke arahku. Wajah nenek itu penuh luka sayat. Luka tersebut mengeluarkan banyak darah segar. Matanya hitam legam dan benar-benar seluruhnya hitam. Aku pun langsung berlari kembali ke koridor sekolah. Kubatalkan niatku untuk pulang karena nenek itu menghalangi jalanku menuju gerbang. Untuk pertama kalinya aku melihat hantu berwujud nenek tua di hadapanku secara langsung. Oh Tuhan, aku takut sekali. Belum reda rasa takutku begitu aku sampai di koridor, aku mendengar suara perempuan tertawa dari dalam kelas 8C. Aku pun berlari menjauh dari kelas itu. Suaranya benar-benar mirip seperti hantu kuntilanak yang sering aku tonton di film horor. Aku berlari terus-menerus di koridor dan tiba-tiba saja aku melihat hantu pocong di samping tong sampah kelas 8D. Aku tidak berani melihat ke arahnya. Kupercepat langkah kakiku. Pocong itu terus saja melompat-lompat mengejarku. Aku berlari dan terus berlari. Sepertinya rasa takutku sudah mencapai batasnya. Semoga ini hanya mimpi. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 7:30, yang artinya malam semakin larut. Dan menurutku akan lebih banyak peluangku untuk melihat penampakan hantu. Kubuka mataku melihat ke sekeliling, lampu kelas 9B dimatikan benar-benar tidak nampak apa-apa. Kudengar suara perempuan tertawa lagi dari luar dan firasatku mengatakan pocong yang mengejarku pun sudah sangat dekat dengan kelas ini. Ku coba untuk memberanikan diri mengintip keluar dari jendela kelas yang terletak di sebelah kiri pintu tempatku berdiri. Perlahan, ku singkap hording yang menutupi jendelanya dan agak berjinjit untuk dapat melihat keluar jendela. Tiba-tiba saja, saat aku hendak melihat keluar, persis di depanku terdapat pocong yang mengejarku tadi. Dan pada kali ini, aku dapat melihat wajahnya seutuhnya. Hitam gosong layaknya habis terbakar. Ditambah lagi luka kering yang menghiasi wajahnya menampilkan keseraman yang sangat jelas. Dengan sigap, aku memalingkan wajah dan menutup hording jendela lagi. Hampir saja aku pingsan dibuatnya. Namun, tiba-tiba lampu ruangan kelas ini menyala dengan terdapat banyak orang yang aku kenal sedang menyambutku. Surprise! Happy birthday Yosia Alfaridzi, ucap mereka serempak. Tidak lama setelah teriakan ucapan dari mereka, pintu kelas pun dibuka. Dan ternyata pocong yang sempat mengejarku tadi yang membukanya. Hampir saja aku berlari lagi. Namun, jangan takut Nak Yosi, ini saya Yono, ucap pocong tersebut yang akhirnya aku ketahui bahwa ia adalah Pak Yono, satpam sekolah. Jadi kalian semua mengerjaiku. Iya Yos, karena hari ini hari ulang tahunmu. Jadi kami semua menyusun rencana untuk memberikan kejutan kepadamu. Dan ternyata sukses. Andre pun angkat bicara dan menjawab kebingunganku. Iya benar, dan ini merupakan idenya Riri tuh. Rina menunjuk Riri yang dari tadi melihat ke arahku. Kok aku? Yos, bukan ide aku aja kok. Riri tampak gelagapan mendengar ucapan Rina. Terima kasih untuk ucapan dan kejutannya. Aku sangat menghargai apa yang kalian semua lakukan. Sekali lagi terima kasih, terutama untukmu Riri. Terlihat pipi Riri merona seketika.
Suasana di kelas ini menjadi begitu ramai. Seluruh teman sekelasku ada di sini, tidak terkecuali keempat sahabat baikku, yaitu Andre, Faisal, Rina, dan Riri. Pantas saja selama di kelas tadi tidak ada satupun yang mengucapkan kepadaku. Bahkan mereka semua terkesan cuek. Tapi itu semua karena mereka membuat kejutan ini untukku. Kalian benar-benar niat ya nakutin aku. Bahkan sampai nenek-nenek kalian ajak buat ngerjain aku. Nenek-nenek? Apa maksudmu, Yos? Andre tampak bingung. Itu loh nenek tua yang di dekat pohon besar. Tapi ngomong-ngomong, nenek itu di mana? Kami tidak mengajak nenek-nenek untuk ikut dalam rencana ini, Yos. Iya kan, Sal? Tanya Andre kepada Faisal untuk meyakinkan aku akan perkataannya. Iya, Yos. Aku yang mengkoordinir mereka semua untuk mengerjain kamu. Dan aku nggak ngerasa ngajak nenek-nenek. Terang Faisal yang membuatku kebingungan sekali. Tapi aku melihat nenek itu. Dia berada di dekat pohon besar. Tunggu. Yosi mengatakan dia melihat sosok nenek tua di dekat pohon besar. Dan di antara kita tidak ada yang mengajak nenek itu ikut dalam rencana ini kan? Tanya Rina kepada kami semua yang dijawab dengan gelengan kepala dari kami semua. Jangan-jangan nenek itu... Belum sempat Rina melanjutkan ucapannya, seketika lampu padam dan otomatis kelas 9B menjadi gelap seperti semula. Suara teriakan panik orang yang berada di dalamnya seketika terdengar memecah kesunyian malam. Lampu kembali menyala dan di tengah kerumunan semua orang muncul sesosok nenek tua dengan wajah yang mengerikan, penuh luka sayat.